Guys, apakah kalian tahu kalau di dunia Marvel itu ada karakter yang kurang populer, tapi ternyata punya kekuatan yang sangat besar? Bukan Avengers ataupun X-Men, mereka adalah Inhuman. Well, untuk video kali ini, kita akan membahas sejarah dari Inhuman. So, buat kalian yang belum terlalu mengenal Inhuman, video ini cocok sekali untuk kalian. Kalau kita berbicara soal ras Inhuman, jelas kita harus mundur lagi jauh ke belakang. Ada dua jenis bangsa di alam semesta Marvel yang selalu menjadi musuh bebuyutan. Mereka itu adalah bangsa Kree dan juga bangsa dari Skrull. Seperti yang kita ketahui bersama, pertemuan kedua bangsa ini selalu saja menciptakan perperangan, guys. Nah, pada zaman dahulu kala, saat mereka ini sedang berperang, bangsa Kree ini membutuhkan tempat strategis untuk membangun suatu markas operasi. Saat itu tempat yang paling strategis adalah planet Uranus. Kalau kalian planet Uranus, bangsa Kree ini justru menemukan satu planet lagi, guys. Ternyata planet tersebut dihuni oleh makhluk hidup dengan potensi genetik yang sangat baik. Apa nama planet itu? Planet tersebut tentunya adalah planet Bumi. Bangsa Kree ini pun akhirnya melakukan eksperimen terhadap manusia primitif di Bumi, guys. Nah, eksperimen tersebut menghasilkan satu ras baru yang mereka namakan tentu saja Inhuman. Ras Inhuman ini dijadikan tentara untuk melawan bangsa Skrulls. Tapi dengan alasan yang tidak diketahui sampai sekarang, bangsa Kree ini justru malah menelantarkan ras baru ini, guys. Pada akhirnya para Inhuman ini dibiarkan hidup begitu saja di bumi. Setelah ditinggalkan bangsa Kree, dengan kemampuan bertahan hidup dan juga pola pikir yang sangat cerdas, Inhuman ini pun hidup mandiri sampai sekarang. Ternyata, para Inhuman ini juga melakukan percobaan sendiri dengan menciptakan satu teknologi yang dinamakan dengan Project Terrigenesis. Teknologi ini diciptakan untuk mengaktifkan kekuatan Inhuman yang sebenarnya sudah tertanam sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan kekuatan para Inhuman ini, mereka ini harus terpapar kabut Terrigen yang dihasilkan dari percobaan itu. Dengan kekuatan dan juga teknologi sendiri, para Inhuman ini akhirnya menutup diri, guys. Mereka yang memiliki kekuatan human akhirnya menyembunyikan keberadaan mereka dari manusia. Para Inhuman ini pun akhirnya membangun peradaban sendiri dengan mendirikan kota sendiri yang dinamakan dengan Attilan. Siapa saja karakter terkenal dari kelompok Inhuman ini? Mari sekarang kita kenalan dengan beberapa karakter pentingnya. Yang pertama, ada karakter bernama Black Bolt. Karakter satu ini cukup dikenal karena memang dia menjadi pemimpin dari ras Inhuman itu sendiri. Memiliki nama asli Blackagar Boltagon, karakter ini dibekali kekuatan yang sangat hebat, guys. Bahkan kalau disejajarkan, Black Bolt ini bisa sejajar dengan superior-superior besar lainnya di dunia Marvel. Kekuatan terbesar dari Black Bolt ini berasal dari suaranya sendiri. Nah, kekuatan suaranya ini dikenal dengan sebutan Sonic Scream. Hanya dengan satu kata saja, Black Bolt ini bisa menghancurkan satu kota, guys. Nah, bisa kalian bayangkan bagaimana kehancuran bumi apabila Black Bolt ini teriak. Jelas akan merusak setengah dari bumi. Kekuatan tersebutlah yang membuatnya pernah mengalahkan Hulk. Karakter Black Bolt ini juga bergabung dengan Iron Man, Mr. Fantastic, Profesor X, Doctor Strange, dan juga Namor. Sekelompok superhero hebat ini mendirikan satu kelompok superhero yang dikenal dengan nama Illuminati. Sekarang kalau Black Bolt ini adalah raja dari Inhuman, nah karakter satu ini tentu saja ratu dari Inhuman. Medusa sendiri memiliki rambut yang sangat kuat. Ia bahkan bisa mengangkat beban seberat 1,6 ton hanya dengan menggunakan rambutnya saja. Selanjutnya di karakter ketiga, ada karakter bernama Karnak. Karakter yang satu ini paling beda dengan yang lainnya. Meskipun dikisahkan berada di dalam lingkungan Inhuman, Karnak ini tidak memiliki kekuatan super dari Project Terrigenesis. Dengan kata lain, Karnak ini adalah karakter Inhuman tapi memiliki peran dalam Inhuman. Dalam kehidupan sehari-harinya, Karnak ini hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja, seperti kemampuan bela diri dan juga kejeliannya menganalisa kelemahan lawan. Ia juga dikenali sebagai ahli dalam strategi dan memecahkan berbagai masalah. Karakter selanjutnya ada karakter bernama Gorgon. Inhuman satu ini terkena paparan kabut Terrigen sebanyak 2 kali, guys. Itulah kenapa sebabnya ia ini berukuran besar dan juga kuat. Kekuatan dari Gorgon ini ada pada kakinya yang berwujud kaki banteng dan mampu menciptakan gelombang listrik. Di karakter selanjutnya ada karakter bernama Triton. Inhuman satu ini memiliki wujud manusia ikan. Ia bahkan bisa bernapas dengan insangnya. Dengan kekuatan seperti ini, Triton tidak bisa bertahan terlalu lama di darat karena membutuhkan air. Sudah jelas, kekuatannya lebih menonjol jika ia berada di dalam air. Ia bahkan bisa berenang lebih cepat dan bertahan dari tekanan laut dalam. Karakter selanjutnya ada karakter bernama Crystal. Nah, kalau kalian sudah tahu dengan Avatar Aang, nah kekuatan Crystal ini mirip sekali dengan kekuatan Avatar. Crystal bisa mengendalikan 4 elemen. 4 elemen tersebut tentu saja air, api, tanah, dan juga udara. Untuk karakter selanjutnya, karakter ini memiliki wujud yang sangat beda. Dia adalah Lockjaw.
Lockjaw adalah bulldog raksasa yang lahir di kota Attilan. Anjing ini akhirnya menjadi makhluk yang sangat penting bagi ras Inhuman. Mengapa sangat penting? Karena dia ini dapat melakukan teleportasi kapanpun dan dimanapun sesuai dengan permintaan. Selain kekuatan teleportasi, Lockjaw ini juga bisa menelan barang-barang anorganik seperti besi dan juga potongan-potongan robot. Di karakter selanjutnya, ada karakter bernama Maximus Boltagon. Karakter ini adalah adik kandung dari Black Bolt. Bedanya, kalau Black Bolt itu superhero, Maximus justru menjadi karakter antagonis. Awal mulanya, Maximus ini tidak rela kalau kakaknya yang menjadi Raja Attilan. Dia sudah melakukan upaya kudeta beberapa kali, meskipun pada akhirnya selalu gagal. Kekuatan Maximus ini ada dari pikirannya. Ia sangat jenius, mampu memanipulasi pikiran orang, menghapus memori orang lain, dan bahkan bisa bertukar kesadaran dengan targetnya. Dengan kekuatan seperti itu, Maximus ini bahkan pernah membuat Black Bolt ini mengeluarkan suaranya dan menghancurkan artefak kuno ras Inhuman. Akibatnya, Black Bolt ini diisolasi oleh rakyatnya sendiri. Nah, untuk karakter yang terakhir, bisa dibilang bahwa karakter ini adalah karakter baru dalam Inhuman. Dia adalah salah satu superhero remaja Marvel yang memiliki gen Inhuman. Yap, dia adalah sosok Kamala Khan atau yang sering kita kenal dengan Miss Marvel. Seperti yang kita ketahui bersama, Kamala Khan ini mendapatkan kekuatannya dari paparan kabut Terrigen yang diakibatkan oleh Black Bolt. Proses yang sama juga dialami oleh para Inhuman lainnya. Meskipun begitu, Kamala Khan tidak tinggal dan besar di kota Attilan seperti Inhuman lainnya. Meski Inhuman ini tidak sepopuler karakter lainnya, mereka jelas memiliki sejarah yang cukup lama. Stan Lee sendiri pertama kali mengenalkan Inhuman ini di komik Fantastic Four bagian 45 yang dirilis di tahun 1965. Tapi sebenarnya dua karakter mereka yang lainnya sudah pernah muncul lebih awal lagi. Meskipun dalam situasi terpisah, Medusa juga pernah tampil di komik Fantastic Four bagian 36. Sementara karakter Gorgon muncul pertama kali di komik Fantastic Four bagian 44. Bahkan, keberadaan Attilan pernah disinggung di komik Captain America bagian 1 yang dirilis di tahun 1941. Sedangkan di dalam versi live actionnya, Inhuman diperkenalkan pertama kali lewat serial Agent of S.H.I.E.L.D. Kemudian, karakter ini dibuatkan seriesnya sendiri yang dirilis di tahun 2017. Ya, meskipun menurut beberapa pihak, series Inhuman ini tergolong series yang gagal. Tapi menyaksikan series ini, Dallas Green cukup menikmatinya. Terlepas dari semua karakter dan juga sejarah Inhuman, ternyata banyak juga dari kalian yang menanyakan, apa bedanya mutant dengan Inhuman? Well, dilihat dari sejarah penciptanya tentu berbeda sekali guys. Mutant adalah eksperimen dari para Celestials. Sementara untuk Inhuman, merupakan eksperimen dari bangsa Kree. Yang terpenting, Inhuman ini tidak mendapatkan kekuatannya dari ia lahir, seperti yang terjadi dengan para mutant. Para Inhuman harus melalui proses tarigenesis terlebih dahulu agar bisa mengaktifkan gen Inhuman mereka. Nah inilah mengapa populasi Inhuman-nya jauh lebih sedikit daripada mutant. Inhuman masih bisa menjadi manusia biasa asal tidak melalui proses tarigenesis tersebut. Berbeda dengan mutant, di mana gen para mutant ini sudah dimutasi sejak lahir. Dengan fakta seperti itu, banyak keturunan dari Inhuman ini justru berbau dengan manusia biasa. Bahkan banyak dari mereka tidak tahu kalau mereka sebenarnya adalah keturunan dari ras Inhuman. Contohnya saja seperti karakter Daisy di series Agent of S.H.I.E.L.D. Sebelum gen Inhuman-nya aktif, ia bahkan hanyalah seorang remaja yang berprofesi sebagai hacker. Selain itu, kalau kita berpedoman di dalam komik, Inhuman dan mutant ini sebenarnya juga pernah berseteru guys. Dalam serial komik Inhuman vs X-Men yang dirilis di akhir 2016, komik itu menceritakan pertempuran antara kedua kelompok superhero ini. Kurang lebih, kisahnya berdasarkan cerita sebelumnya, di mana di serial itu, karakter Black Bolt ini memutuskan untuk melepaskan Terrigen Mist ke seluruh penjuru bumi. Hal ini bertujuan untuk mengaktifkan semua gen Inhuman di seluruh bumi. Sayangnya, Terrigen Mist ini justru melemahkan para mutant. Teknologi Inhuman tersebut bahkan bisa menonaktifkan kekuatan mutant. Disitulah akhirnya para mutant dan X-Men ini saling bertarung. Kalau mutant lemah terhadap Terrigen Mist, lantas apa kelemahan dari Inhuman? Buat yang belum tahu, mayoritas bangsa Inhuman ini hanya bisa beradaptasi di lingkungan yang bebas dari polusi dan kuman-kuman berbahaya. Mereka ini tidak mampu bertahan lama di lingkungan dengan tingkat pencemaran tinggi seperti polusi air dan juga polusi udara. Bisa dibilang, kalau karakter Inhuman ini adalah salah satu bentuk kampanye Marvel terhadap kepedulian lingkungan dan juga pemanasan global. So guys, itulah beberapa informasi penting mengenai Inhuman. Sebenarnya masih banyak lagi perjalanan penting di komik Marvel yang terjadi karena peran dari Inhuman. So kalau kalian punya informasi lain atau kalian mempunyai pendapat-pendapat lain, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi
blind to his intentions. You really think I'm going to tell you? You're not the king. Where is Lockjaw? I understand what you're feeling. Do you even remember what your life was like before your sister married Black Bolt? What would your parents think of you now, protecting the family they so detested? I understand. I know that. Then you should know that things are changing. What do you mean, join hands? Speak to the people of Adelan. Never. You make me sick. You're just a human. Think that little gun matches what I can do? You know, the sooner you accept me as a traitor, my family's... Contact Medusa. You're safe. Maximus has me locked up in my apartment. They've got Lockjaw somewhere. And the others? Black Bolt and Karnak made it out. They're not with you? Stole Oron's comlink. They're using this to find me. Sorry. It's okay. I haven't changed my mind. I'll never side with you. I'd hate for your beloved Lockjaw to be involved in some sort of accident. You wouldn't. I'd certainly prefer not to. I would have thought that you, out of anyone, would understand my position and know that it's right. But why me? Your parents. Remember that. Of course I do. They were killed. What do you want now? I've come to see if you've considered my offer. I told you, I don't trust you. You want me to make a speech in front, but I don't. It's the easiest way to win. It gives our family a way back home. Refused. But reading these words to our people could help keep our family alive. But if you go back on your word, I promise I'll kill you. It's the last thing I do. For what? Do you have any words to say to our esteemed members of the Genetic Council? Where's Lockjaw? He needs to be here. How will it look? Everyone knows he's always by my side. Fine. Let's get this over with. Esteemed honorary guests, Genetic Council. My brother-in-law, Maximus, would like me to say a few words on his behalf. Here's what I have to say. Maximus is king. Of no one. Lockjaw, come on, wake up. Take me to where you took the others. Come on, boy. Come on, wake up.
Lockjaw! That's my dog. And how did you not see us? Stay back. Whoa, what? Wait. Did you just make that happen? Stay there. Wish I could say the same. Needs a doctor. He can't take me to my family unless he's healed. You lost. A doctor, now. He lives right on the road. Hurry! Okay. Adelan. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.